Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Beriman kepada Yesus bukanlah berdasarkan tanda atau mukjizat yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Beriman kepada Yesus karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mengorbankan seluruh hidupnya, sekalipun kita juga tidak melihat Dia. Jika kita yang sudah dibaptis dan menerima aneka sakramen yang lain, tetapi masih meragukan Dia, itu tandanya kita tergolong warga kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum yang dikecam oleh Yesus karena kekurang percayaan mereka kepadanya. Hal ini sekaligus menjadi undangan bagi kita untuk selalu hidup dalam pertobatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, ajarilah kami mengenal tanda-tanda agung yang dikerjakan oleh Yesus Putramu, agar kami semakin menaruh kepercayaan total kepadanya. Semoga kami tidak meragukan Dia yang telah memberikan segalanya untuk keselamatan kami. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana Ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Betsaida! Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Umat Allah yang terkasih, Yesus mengecam penduduk beberapa kota, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, yang tidak percaya kepadanya. Sekalipun Yesus sudah melakukan banyak mukjizat di sana. Kapernaum yang disebut kotanya sendiri dalam Matius bab 9 ayat 1. Sebab di sana Yesus mengajar di sinagoga dan menyembuhkan seorang lumpuh pun dikecam. Karena Yesus melihat mereka tidak percaya pada karya-karyanya. Yesus tidak mewartakan hukuman yang akan mereka hadapi dalam waktu yang dekat, tetapi pada hari penghakiman. Celaka itu akan datang pada mereka saat Allah menghakimi segala bangsa. Dan celaka yang mereka akan hadapi akan lebih hebat daripada kota Sodom yang sudah dimusnahkan. Mengapa Sodom mendapatkan hukuman berat? Sebab mereka bertegar hati dalam kedosaan dan tidak mau bertobat. Tetapi mereka, penduduk kota Sodom, tidak menerima pengajaran dari Yesus yang langsung Yesus berikan. Tanggungan Kapernaum jauh lebih berat daripada Sodom, sebab di Kapernaum Yesus mengajar di tengah-tengah mereka, melakukan mukjizat juga di sana. Tetapi tanggapan mereka ialah tidak percaya kepadanya. Umat Allah yang terkasih, Yesus melakukan mukjizat-mukjizat bukan dimaksudkan untuk memperlihatkan kuasa yang ada padanya, yang dimiliki olehnya, supaya orang menjadi kagum kepadanya. Bukan, melainkan Dia ingin membangkitkan pertobatan melalui mukjizat yang Dia lakukan. Yesus melakukan mukjizat untuk menyatakan tanda nyata kedatangan kerajaan surga yang harus ditanggapi dengan sikap tobat. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sikap tobat merupakan syarat mutlak untuk menyongsong datangnya kerajaan surga. Kecaman Yesus terhadap beberapa kota tadi merupakan kecaman yang langsung dan tegas, juga terarah kepada para murid atau gereja. Celakalah kamu yang menyebut diri sebagai murid dan pengikutku, tetapi kamu tidak percaya kepadaku. Kamu tidak mau bertobat. Yesus bukan saja melakukan banyak mukjizat, tetapi
Dia bahkan wafat untuk kita. Dia menebus kita, memberikan segalanya supaya kita selamat. Masihkah kita belum percaya atau meragukan Dia? Dia pun memberikan sakramen tobat di dalam gereja, tetapi masih sedikit yang setia untuk bertobat. Padahal dalam warta kerajaan Allah Dia katakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dalam sakramen tobat, pintu kerahiman Allah terbuka. Jangan sia-siakan kemurahan hatinya. Tanggungan yang harus kita pikul jauh lebih besar daripada orang lain yang tidak mengenal Yesus. Sebab kita telah menerima pengajaran darinya. Kita telah beroleh keselamatan darinya. Tetapi kalau kita tetap belum percaya sepenuhnya kepada Yesus, kita akan menerima kecaman seperti Yesus mengecam kota-kota tadi. Tuntutan kemuritan jauh lebih besar daripada mereka yang bukan murid-murid Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat hidup kami. Bantulah kami untuk membangun sikap tobat dalam mempersiapkan kedatangan kerajaan surga. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita yang telah menerima segala-galanya dari Tuhan percaya dan membangun sikap tobat yang sejati dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa kau, di mana tinggalmu? Allah kekal, mana wajahmu? Turunkanlah tanda belas kasih. Allah kekal, mana wajahmu? Turunkanlah tanda belas kasih. Bagai langit melingkungi bumi, demikian cintamu pada kami. Turunkanlah tanda belas kasih. Engkau pengampunan dosa kami, keadilan dan kebenaran kami. Engkau pengampunan dosa kami, turunkanlah tanda